terjadi pada 8 Juli lalu. Saat ini majelis hakim tengah memeriksa keterangan saksi dari asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang bernama Susi. Asisten rumah tangga Verdi Sambo yakni Susi menyatakan Sambo tiba di Magelang pada tanggal 4 Juli lalu setelah merayakan hari jadi pernikahannya pada tanggal 6 Juli. Sambo kemudian pulang ke Jakarta bersama salah satu ajudannya yakni Brigadir Daden pada 7 Juli. Verdi Sambo tiba di Magelang. Kalau seingat saya pas mau ngantar anaknya sekolah malam Senin, Bapak ada di rumah. Malam Senin, tanggal berapa itu? Tanggal 4. Tanggal 4 Juli. Siap, Mulia. Saudara Verdi Sambo sempat menginap. Sempat nginap. Berapa lama? Selamanya tidak tahu, tapi ada nginep tanggal 4 sama tanggal 6, tanggal 7 kalau nggak salah. Pas hari ulang tahun pernikahan ibu sama bapak ada di sana. Tanggal berapa hari pernikahannya? Malam tanggal 7. Malam tanggal 7. Malam tanggal 6. Malam tanggal 6 saudara Verdi Sambo ada di sana 6 malam ya kan? Siap. Dari tanggal 4 dia tinggal di Magelang. Siap, Mulia. Tanggal 4, terusan tanggal 6. Jadi 2 hari dia tinggal di sana. Karena tanggal 7 saudara Verdi Sambo udah pulang ke Jakarta. Siap, Mulia. Hah? Tanggal 7 pulang pagi. Setahu saya Bapak pulang pagi, tapi jamnya saya tidak pasti. Tidak pasti. Selama tinggal di sana, pernah saudara mendengar keributan antara Verdi Sambo dengan saudara Putri? Tidak ada, Mulia. Tidak ada. Siap, Mulia. Pada waktu malam hari jadi mereka, itu dirayakan di rumah atau di luar? Di rumah, Mulia. Apa acaranya? Motong kue sama tumpeng terus makan bareng. Motong kue dan tumpeng kemudian makan bersama. Siap. Siapa saja yang hadir pada waktu itu? Saya, Ibu, Bapak, Om Richard, Om Ricky, terus Om Kuat, Om Joshua, Om Deden. Saudara Daden ikut. Siap. Kapan saudara Ricky datang ke Magelang? Saya lupa tanggalnya Om Ricky datang ke Magelang. Berapa hari sebelum hari jadi pernikahan itu saudara Ricky tiba di Jakarta, di Magelang? Apakah saudara Ricky bareng-bareng bersama datang dengan saudara Verdi Sambo atau sendiri? Sendiri sama anaknya yang cowok. Dengan saudara Tribatra. Siapa? Dia datang naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Jadi saudara Tribatra dengan saudara Ricky datang. Siap, Mulia. Tapi saudara lupa tepatnya kapan? Siap, Mulia. Tanggal 6 acara hari jadi. Tanggal 7 saudara Verdi Sambo pulang Siap, Mulia. ke Jakarta. Yang antar siapa waktu itu? Pulangnya sama Om Deden, tapi yang antar saya tidak tahu. Sama saudara Deden. Siap. Naik mobil atau naik pesawat? Saya tidak tahu. Saudara Mulia. tidak tahu. Artinya berarti tanggal 6 kan saudara Verdi Sambo ada di sana. Siap, Mulia. Tanggal 7 berarti cuma ada berapa orang di rumah? Ada saya, Ibu, Om Richard, Om Ricky, Om Kuat, Om Joshua. Terus? Udah nggak ada anaknya, udah masuk ke asrama sekolah semua dua-duanya. Asrama sekolah dua-duanya. Siap.
Jam berapa saudara Ferdi Sambo meninggalkan rumah di Magelang? Pas saya bangun tidur, Bapak udah nggak ada sama. Saudara bangun tidur sudah tidak ada. Siap mulia. Dan saudara, Majelis Hakim juga mencecar saksi Susi soal kronologi saat Putri Chandrawati dikatakan tergeletak di depan kamar mandi saat di rumah Magelang. Hakim menyebut cerita Susi tidak masuk akal. Tanggal 7 Juli Ibu Diatur supaya nggak ketahuan bohongnya, diatur. Ngomong yang baik. Ibu jatuh di kamar mandi depan. Saudara mandi. Putri jatuh di kamar mandi di lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2. Bagaimana dia jatuh? Saya tidak tahu, soalnya saya disuruh Om Kuat untuk ngecek ibu ke atas. Saya nemuin ibu udah keadaan kayak gitu, tergeletak di depan kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi jam berapa tepatnya? Jamnya saya tidak tahu, soalnya malam. Pagi, siang, sore, malam. Malam. Habis maghrib atau sebelum isya? Habis maghrib. Habis maghrib. Saudara Putri jatuh. Siap mulia. Teriak. Kok teriak tidak, soalnya saya pas naik ke atas ibu udah keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi. Yang merintahkan saudara ke sana siapa? Om Kuat. Awalnya saudara ada di mana? Saya di dapur samping mau masuk Di dapur samping, mau masuk ke dalam dapur tengah, terus Om Kuat nyuruh saya dengan buru-buru untuk naik ke atas lantai 2 untuk mengecek ke dalam ibu. Apakah saudara Kuat, kenapa tiba-tiba nyuruh saudara? Apakah saudara Kuat sudah melihat Putri jatuh? Saya tidak tahu. Tahu dari mana kok tiba-tiba dia langsung perintahkan saudara untuk naik ke atas dan saudara melihat saudara Putri jatuh? Saya tidak tahu, tapi saya disuruh Om Kuat untuk Bi Susi itu apa? Cek ibu ke atas gitu. Saya keburu-buru naik, terus nemuin ibu kayak gitu tergeletak di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya, kaki dingin, badan dingin. Iya, pertanyaan saya, kan saudara yang merintahkan kan adalah saudara Kuat. Siapa? Nah, tahu dari mana Kuat? Apakah saudara Putri berteriak dulu, Kuat tolong saya, atau siapa? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi tiba-tiba saudara langsung disuruh saudara Kuat untuk naik ke atas. Siap mulia. Dan saudara katanya dingin semuanya, emang saudara megangin? Megang tangannya ibu sama kakinya ibu, sambil meluk ibu, soalnya ibu dalam keadaan tergeletak. Saya panik dan nangis. Oke. Besar mana tubuh saudara Putri dengan tubuh saudara, besar mana? Ibu. Besar tubuhnya Putri. Tadi saudara bilang tergeletak di depan kamar mandi. Siap mulia. Saudara pegang, saudara peluk. Terus apa yang saudara lakukan? Saya teriak minta tolong sama omnya, Om tolong om gitu. Terus apa? Ibu udah mulai mendengar saya teriak-teriak. Ibu berkata, jangan Om Joshua gitu. Tapi pas saya manggil itu, ya udah saya manggil Om Kuat, tolongin ibu. Baru Om Kuat naik ke atas. Saya belum nanya Joshua loh. Kok saudara tiba-tiba langsung ngomong Joshua? Kan saya lagi. Kan saudara teriak. Siap. Terus? Teriak-teriak, terus Om Kuat naik ke atas untuk nemuin saya sama ibu. Terus Om Kuat nanya, Bi kenapa ibu gini? Saya nggak tahu Om, udah kayak gini gitu. Terus? Ya habis itu Om Joshua mau naik ke lantai 2 tapi dihalau sama Om Kuat. Dihalau, bagaimana cara menghalaunya? Om Kuat sambil ngomong, Om diapain ibu gitu. Tapi Om Joshua ngomong, saya nggak ngapa-ngapain ibu.
saya mau ngomong yang sebenarnya bukan begini kejadiannya gitu. Kalau saya pendengaran saya kayak gitu. Tapi saya kan di lantai 2 di depan kamar mandi masih sama ibu. Terus? Habis itu saya ngomong, Om Kuat, udah Om, jangan ini ribut, tolongin ibu dulu. Terus sama-sama Om Kuat membantu ibu untuk memapah ke dalam kamar ibu. Saya mau nanya sama saudara, masuk akal nggak sih cerita saudara ini? Sementara saudara menemukan saudara Putri tergeletak, Siap, Mulia. saudara minta tolong, dijawab sama saudara bercerita tadi, saudara Kuat dengan saudara Joshua berantem, jangan kau naik. Masuk akal nggak? Saya minta tolong sama Om tolong Om dari atas. Datanglah si Ketika Kuat. saudara minta tolong, kan berharap siapa saja yang mendengar suara saudara naik untuk membantu. Siap, Mulia. Betul kan? Siap. Kok saudara bisa memastikan bahwa di bawah saudara Riki menghalangi saudara Joshua? Tahu dari mana? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah mau Loh, naik ke kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan yang seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Kan ketika tadi saya tanya, ketika saudara menemukan saudara Putri tergeletak, saudara berteriak berharap siapapun yang mendengar membantu. Tujuannya membantu untuk apa? Untuk menaikkan ke kasur, bukan? Ke tempat tidur? Siap, untuk memapah ibu. Untuk memapah saudara Putri. Tapi saudara malah bercerita saudara Riki saudara Joshua saudara Kuat berantem dengan Joshua. Kan lucu. Nggak masuk di akal cerita gitu. Orang lagi tergeletak kok malah cerita soal berantem. Makanya kalau cerita itu pelan-pelan. Ya. Jadi saudara Kuat menurut cerita saudara itu kan datang tapi tidak membantu, tapi malah berantem sama Joshua. Kan begitu. Masuk akal nggak? Sementara saudara mengatakan, oh tubuhnya saudara Putri panas dingin, dingin semua. Saya raba, saya peluk. Kan begitu. Kok tiba-tiba saudara Riki saudara teriak minta tolong, ada yang mau nolong, malah berantem di bawah. Nggak masuk akal itu cerita. Paham? Paham nggak? Siap, Mulia. Itu tadi keterangan dari saksi Susi, asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dari keterangan saksi Susi, hakim tampak mencecar kesaksian dari Susi yang tidak logis atau tidak masuk akal terkait dengan kronologi saat dugaan Putri Chandrawati pingsan ataupun terjatuh di lantai 2 depan kamar mandi di rumah Magelang. Dan kami masih terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Pak Jamin masih bersama kami? Siang Pak Jamin? Ya, Pak Jamin, tentu Anda mendengarkan juga bagaimana tadi hakim mencecar kesaksian Susi yang dinilai hakim tidak logis, tidak masuk akal. Seperti apa Pak Jamin melihatnya? Ya, tadi hakimnya bahkan mengatakan inilah kalau keterangan kalau sudah disetting. Jadi kelihatannya hakim kan sudah memahami bahwasannya apa yang disampaikan ini kelihatannya sudah disetting. Disetting artinya memang sudah ada perencanaan oleh orang-orang tertentu, dibicarakan, besok kamu ngomong apa, kamu harus ngomong ini, kalau ditanya ini kamu ngomong A, kalau ditanya B kamu harus lagi ini, kalau ditanya kembali lagi begini. Nah, ini yang selalu menjadi keterangan ini menjadi sulit ya, menjadi berbelit-belit seperti ini begitu, karena yang saya katakan tadi mindset settingan gitu loh. Jadi
hakim aja sudah sampai mengulangi lagi tadi, dia mengatakan kamu kalau sudah keterangan di setting begini susah kan, dia bilang begitu, karena hakim udah paham benar karena udah terbiasa dia memeriksa para saksi-saksi. Nah tadi kan sebenarnya dia tinggal mengatakan saja, itu paling gampangnya waktu dia memapah atau dia ketemu Ibu PC, tentu kan tinggal dinaikkan kan gitu kan, dinaikkan ke tempatnya, dia kembali lagi gitu. Kalau dia nggak kuat, panggil orang lain yang untuk membantu. Bahkan di situ kan tentu ada, selain Ibu Susi ini ada mbak yang lain juga ya, tadi dikatakan yang sama wanita gitu, jangan laki-laki gitu ya ibaratnya, dia bisa. Nah jadi inilah yang justru hakim menilai kok cepat sekali lalu menyebutkan nama-nama Yosua. Joshua begitu ya, yang padahal hakimnya belum tanya apakah Joshua dipanggil juga atau Joshua ada di mana, dia lalu ngomong Joshua gitu. Jadi lalu hakim langsung melihat, loh kenapa kamu ngomong Joshua, saya belum tanya begitu. Jadi itulah kelihayan ya hakim dalam merangkai suatu pertanyaan-pertanyaan yang supaya kelihatan orang ini benar-benar mengungkapkan fakta yang sebenarnya atau memang dia sengaja menutup-nutupi fakta atau memberi keterangan yang tidak benar begitu. Saya kira kembali lagi kita nggak begitu banyak berharap kalau ini diulang-ulang terus dan dia masih konsisten untuk bicara tentang apa yang dia nggak ungkapkan kebenaran itu gitu. Nah ini kan baru satu sisi, belum lagi nanti sisi bisa guling. Apakah dia ikut juga nanti di Duren 3? Ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritikal gitu ya bagi untuk mengungkapkan kasus ini. Tadi saya pernah dengar juga terkait dengan CCTV ya, dia mengatakan CCTV ini bagus nggak semua peralatan? Dia bilang bagus. Pernah rusak? Nah kalau pas ditanya CCTV pernah rusak, dia langsung tidak tahu. Siapa yang memperbaiki CCTV? Dia bilang ya ada orang lain di dalam atau luar, orang luar. Berapa kali diperbaiki dia tidak tahu. Jadi ada poin-poin tertentu Mas Arjuno yang memang dia tidak akan mengungkapkan kebenaran faktual begitu. Contohnya poin tentang keterangan apakah Ibu PC tadi benar-benar pernah cerita tentang dia, apa penyebab dia sakit atau tidak. Lalu poin-poin terkait ada nggak pembicaraan antara Ibu PC dengan FS. Kelihatannya poin itu blank, sengaja yang untuk diblankkan. Lalu terkait dengan CCTV di Saguling, itu juga titik blanknya ada di situ juga. Dan kaitan apa pembicaraan antara FS dengan PC juga, apakah didengar, itu pasti akan blank juga. Nah itu kayaknya ada memang menurut saya ada beberapa poin-poin yang sengaja dibuat di mindset oleh Susi ini supaya tidak disampaikan apa yang dia ketahui, dia dengar dan dia alami. Nah inilah yang justru yang membuat menjadi pertanyaan-pertanyaan itu loncat ke mundur lagi, maju lagi, muter lagi. Jadi kalau kita yang nonton orang awam nih sudah bingung kok hakimnya nanyanya nggak runtut gitu ya. Sudah di depan, mundur lagi, balik lagi ke belakang, naik lagi ke tengah, maju lagi ke depan, mundur lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya memang itu strateginya karena keadaannya saksi yang dihadirkan ini harus diputar-putar dulu sampai dia benar-benar bingung sendiri dan dia mudah-mudahan bisa memberikan keterangan fakta yang sebenarnya begitu. Itulah gitu tekniknya hakim ini Mas Juno. Ya, sebuah strategi hakim untuk mencari kekonsistenan bagaimana keterangan dari saksi karena seperti yang Anda bilang ada bolong atau blank dari runutan kronologi ataupun keterangan dari saksi Susi. Namun yang kami ingin tanyakan di sini Pak Jamin bahwa sebenarnya hakim tampaknya ingin menggali motif dari apa yang terjadi di Magelang karena saksi Susi ini juga berada di Magelang pada saat sebelum berangkat ke Jakarta bersama dengan Putri Chandrawati dan juga korban Yosua Huta Barat. Ya, Mas Juno, jadi yang saya lihat ini Susi memang sudah punya mindset untuk menerangkan sesuatu pelecehan seksual gitu ya, kita ngomong lah gitu. Memang sudah ada mindset rencana untuk memberikan keterangan
Cuma hakim mau menanyakan dia seperti apa itu pelecehan seksual terjadi. Dia lihat sendiri enggak, dia alami enggak, bagaimana itu cerita. Nah, dia mulai bingung karena sudah lari dari pakem yang tadi sudah, karena hakimnya sudah muter-muter ke belakang, dia nggak lebih fokus itu apa ada pelecehan seksualnya di mana gitu, dia nggak tanya begitu. Kalau tadi seandainya contoh saya katakan begini, hakimnya nanya apakah Ibu PC dilecehkan, pasti dia jawab ya, gitu kan. Dia jawab bagaimana cara melecehkannya, dia pasti cerita. Tetapi kan hakim pintar, dia nggak langsung pada titik permasalahan itu, karena kalau ditanya itu jawabannya udah jelas. Jadi hakim tidak akan bertanya itu, dia tanya dari belakang dulu, muter-muter dulu ya. Kayak kita makan bubur ayam ya panas itu kan dari samping baru ke tengah begitu. Nah, itulah teknik penyidik teknik memberikan saksinya. Nah, jadi itu belum sampai titik itu. Nah, sekarang masih muter-muter biar nanti dia konsistensi nggak. Kalau dia ngomongnya nanti, tapi inti terakhirnya saya kira hakim nanti akan nanyakan itu. Menurut Anda lihat nggak ada pelecehan seksual di sana? Nah, kalau dibilang iya, tetapi keterangan sebelumnya nggak mendukung, berarti kan nggak cocok, hakim nggak bisa menerima itu keterangan yang benar ya, sebagai keterangan yang benar. Begitu gitu tekniknya, Mas. Nah, bila ini terus berlanjut, sebenarnya bagaimana hakim akhirnya bisa memutuskan untuk seperti Anda bilang sebelumnya bisa diberhentikan sementara dan kemudian saksi ini ditempatkan khusus atau patsus dan tidak berkomunikasi dengan sejumlah pihak agar nantinya saksi bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya? Ya, saya kira kalau memang hakim menilai ini sebagai masih perlu ya keterangannya diambil dan diharapkan dia memberi keterangan secara konsisten dan jujur, ya dia bisa memerintahkan kepada jaksa penuntut umum supaya berkoordinasi ya, minta kepada LPSK untuk menempatkan saksi ini dalam perlindungan LPSK sebelum lagi nanti diminta keterangan untuk sidang berikutnya begitu. Jadi hakim yang memerintahkan JPU gitu untuk berkoordinasi dengan LPSK supaya masuk dalam perlindungan LPSK karena dikhawatirkan keterangannya ini banyak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain begitu, dan dikhawatirkan keamanan dan keselamatannya sebagai saksi terancam gitu kalau dia sampai memberikan keterangan yang benar. Nah, sebenar-benarnya ya. Jadi itu bisa dilakukan gitu. Jadi bisa meminta jaksa untuk berkoordinasi dengan LPSK gitu, Mas. Ya, ini kita terus akan mendengarkan keterangan dari saksi Susi dan persidangan masih terus digelar hingga siang hari ini. Ada 12 orang saksi yang rencananya akan dihadirkan oleh pihak jaksa di persidangan lanjutan kasus Sambo dengan sidang menghadirkan asisten rumah tangga dari Susi dengan terdakwa Barada Eliezer. Kami masih akan berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Informasi terkini terkait dengan sidang lanjutan kasus Sambo akan kami hadirkan setelah jeda.